Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star Obatan kembali bersama saya Amelia Melita. Nah, sekarang kita sedang berada di mana nih? Wow, saya sedang berada di Rutan kelas 2B Batang. Wah, ada apa aja sih di belakangnya? Tadi kita masuk ke sini harus protokol kesehatannya ketat lah ya. Nah, kita mau masuk ke dalam, kita mau ketemu orang-orang yang ada di dalam dan apa kegiatan mereka yang ada di dalam. Akan ngeri-ngeri sedap ya. Yuk, kita masuk aja dulu ke dalam ya. Batang, sekarang saya sudah berada di dalam Rutan kelas 2 Batang. Wah, di sini ternyata tidak seseram yang saya bayangkan, malah di sini asri banget loh. Nah, kita akan menjumpai orang nomor 1 yang ada di sini. Siapa sih? Yuk kita temuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wong Batang, apa kabar? Kita jumpa lagi di episode ke-7 Star of Batang, bintang yang selalu bersinar. Siapa sih bintang kita kali ini? Nah, setelah tadi Anda melihat saya masuk dari gerbang-gerbang tadi, dan dengan protokol kesehatan yang luar biasa ketat juga, saya sudah berada di Rutan. Wah, di Rutan kelas 2B Batang, dan kita akan berkenalan dengan orang nomor 1-nya yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita berkenalan, saya mau berterima kasih dulu kepada para sponsor kita, Nobi Hijab Batang, RNH Hijab, Ika Trans, Alia Collection, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini adalah... Nah, Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat banget. Oke, senang sekali. Nah, Wong Batang udah tahu belum? Ini yang tadi saya cerita adalah orang nomor satunya di Rutan kelas 2B Batang, yaitu Bapak Rindra Wardana dan Ibu Lucia. Nah, Bapak hari ini sibuk sekali ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dilalui. Tapi tetap fit ya Pak ya. Alhamdulillah tetap fit. Nah, ini kita berterima kasih sekali nih Pak. Kita diundang ke sini, malah bukan kita yang nyediain tempatnya, udah disediain tempatnya langsung dan sudah ada podcastnya kayak gini, luar biasa. Ini salah satu yang fasilitas yang ada di rutan sini juga ya Pak Di ya? Rutan Batang. Iya. Wah, luar biasa. Ini sudah ada podcast, sudah ada standar karena di sini juga ada kegiatan YouTube juga dan podcast juga. Nah, gimana sih menariknya mereka ya di rutan ini, ada kegiatan apa saja? Kita tanya-tanya. Tapi sebelum kita tanya-tanya kegiatan yang ada di dalam rutan ini bagi warga binaan, lebih baik kita kenalan dulu dong sama Bapak dan Ibu ini. Bapak, saya mau kenalan dulu secara pribadi. Wah, secara pribadi ya. Ini bukan lembaganya dulu ya, secara pribadi. Bapak ini asli orang mana sih, Pak? Kalau kami berdua asli Jawa Timur. Jawa Timur. Saya tepatnya Pasuruan, kemudian Ibu Ponorogo. Ponorogo. Iya. Jadi asli Jawa Timur ya. Asli Jawa Timur. Siap. Oke, sebelum di Batang sendiri sudah pernah dinas di mana saja, Pak? Sudah beberapa kali mutasi, ya penempatan awal setelah lulus dari Akademi Ilmu Masyarakatan, saya ditempatkan di Lapas kelas 1 Malang. Malang. Ya, itu selama 6 tahun, kemudian Lama ya. mutasi ke promosi ke Lapas kelas 2B Pasuruan, Pasuruan. pulang kampung. Pulang kampung ya, kembali ke Jawa Timur. Lumayan lama juga, 6 tahun. Kemudian promosi sebagai kasih keamanan di Lapas kelas 1 Surabaya. Surabaya ya, Di udah Porong, kota saya lagi. iya. Oh. Nah, kurang lebih 4 tahun. Kemudian Keluar Jawa? keluar Jawa dari Porong ke Bangkinang. Di Bangkinang. Lapas kelas 2B Bangkinang. Sumatera ya? Oh, Riau. Riau. Oke, Iya, Riau. Riau. Wah. Jadi udah Ya. keliling-keliling baru Kurang terakhir ke lebih Batang. 9 bulan. Habis itu promosi lagi di Rutan kelas 1 Medan. Medan. Ibu juga ikut dong ya, sepaket selalu. dong, selalu mendampingi. Oke Pak, berarti sudah banyak nih pengalaman Bapak untuk membina rutan ini seperti apa. Nah, nanti di Batang ini pasti ada bedanya dong ya Pak ya. Pasti ada Apa bedanya. sih Pak bedanya di Batang ini nih? Dari banyak tempat tentunya banyak perbedaan. Ya, sebagaimana pelajaran sosiologi, antropologi, dan memang ini bekal kami pada saat pendidikan. Tipe orang-orang di satu wilayah dengan wilayah lain tentunya Karakternya berbeda-beda. berbeda. Ya, ini yang jadi ya istilahnya plus minusnya. Plus minusnya. Dan- Tapi kalau di sini gimana Pak? Orang-orangnya asik-asik nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Iya. gimana Bu? Betah Bu? Sangat betah. Sangat Alhamdulillah. betah. Dimanapun harus. Dimanapun harus betah. mendampingi Semoga Bapak. betah dan semakin lama di Amin, sini ya. amin, amin, Nah, amin. kalau untuk lembaga sendiri di sini coba dikenalkan dong Pak. Mungkin Wong Batang ini sudah sering lewat sini ya, sering lewat warawiri di depan sini. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di dalam sini itu apa saja Pak kegiatannya? Dan mungkin berapa banyak dulu deh warga binaan di sini? Kalau saat ini isi di Rutan Batang 294, ya berbagai macam kasus mereka di sini. Iya, Dan betul. tentunya mereka ada kewajiban untuk ya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara Iya, hukum. betul. Nah, ini yang jadi tugas kami sehari-hari. Jadi tugas dan tanggung jawab Bapak ya. Tugas dan Ya tanggung jawab, ampun. Tapi keamanan selama pandemi aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan semoga sehat semua di sini. Amin. Nah, jadi tadi Bapak Rindra ini udah keliling-keliling ya Pak ya sama Ibu Siap, tadi ya. iya. Udah tadi ke Pasuruan, ke Surabaya, terus keluar tadi ke Riau. Kalau keluar kemana lagi Pak selain Riau? Ada lagi nggak? Selain dari Riau, di Bangkinang, kemudian Medan, habis itu ke Medan. terakhir di Dumai. Di Dumai. Iya. Wah.
di Dumai, terus kembali lagi ke Jawa ya. Kembali Lagi ke tanah Jawa. Nah, di tanah Jawa, tepatnya di Batang kita tercinta ini. Nah, Wong Batang ini Pak, ini kan taunya Rutan itu adalah tempat yang agak-agak gimana gitu ya. Saya aja deg-degan Pak kalau mau masuk sini Pak tadi. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam asri sekali Pak, dan banyak sekali tanaman-tanaman indah ya Bu ya. Sempat kita tadi tuh foto-foto dulu malahan. Jadi tidak seseram yang di bayangan masyarakat gitu. Nah, Bapak, untuk kegiatan sendiri di sini, warga binaan di sini ada apa saja sih kegiatan unggulannya? Sebenarnya kalau secara aturan bahwasanya Lapas Rutan itu harus melaksanakan dua kegiatan. Dua kegiatan. Pembinaan terhadap warga binaan. Yang satu pembinaan kepribadian, meliputi keagamaan, kemudian kebangsaan, spiritual, spiritual, nasionalisme. Kemudian yang nggak kalah penting adalah pembinaan kemandirian. Betul Nah, ini kan tentunya harapannya setelah mereka bebas itu mereka sudah siap mandiri. Mereka sudah siap berdiri dengan kakinya sendiri tanpa tergantung, tanpa melakukan lagi tindak pidananya dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Terus kegiatan yang kedua selain pribadi, kepribadian sama kemandirian. Jadi dua kepribadian dan kemandirian. Kemandirian. Nah, kalau untuk kepribadian saja kegiatannya apa tadi Pak? Kalau untuk kepribadian tentunya kami untuk teman-teman yang beragama Islam ini kami banyak untuk pengetahuan ke pembacaan Al-Quran, kemudian tata cara untuk sholat, kemudian hal-hal lain yang menyangkut ibadah. Jadi menyangkut ibadah dari hal sederhana pun pun diajarkan kita lagi di ajarkan. sini ya. Iya. Ya betul sekali. Tadi saya lewat sini aja ya, Wong Batang. Kita tuh tadi dengar persiapan untuk kegiatan Maulid Nabi. Kegiatan Maulid Nabi. Wow, luar biasa. Dan itu tiap hari ya? Tiap hari kami ada jadwal kegiatan yang rutin dilakukan. Mulai dari Senin sampai Minggu sampai Senin kembali ini semuanya. Termasuk pengajian juga? Termasuk pengajian juga. Kitab-kitab yang akan dipelajari mereka sudah terjadwalkan. Wah, Pak, saya dengar-dengar benar nggak nih ya? Saya mau konfirmasi ya Pak ya. Katanya ada ustadz yang dari sini, benar Pak? Dari warga binaan sendiri? Dari warga binaan memang kami ya memanfaatkan mereka, kemudian menggali potensi dari mereka. Selama mereka ada kemampuan, selama mereka ada keahlian, ini tetap akan kami salurkan, tetap akan kami beri peluang mereka untuk bisa tetap berkarya. Ini luar biasa ya Pak ya, bisa jadi ustadz di sini. Mungkin yang tadinya orang biasa, kemudian ada kesalahan kesini dibina malah menjadi ustadz. Orang yang amin. Biasa. Wah, selain itu Pak, kalau untuk program kemandirian nih, program-program skill apa sih yang diunggulkan di sini? Untuk saat ini ada beberapa kegiatan, pembuatan keset, kemudian pembuatan keranjang, yang terbaru adalah pembuatan untuk pot dari sabut kelapa. Dan ini juga mulai kami pasarkan, mulai kami kenalkan ke masyarakat Batang. Ya, caranya dengan kami berjualan di hari Minggu di depannya BRI setiap di alun-alun. Di alun-alun. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi juga dibantu untuk dipasarkan ya Pak ya, Dibantu tidak hanya dibuat saja lalu taruh di galeri, enggak ya? Enggak. Yang kejual di sana siapa Pak? Apa stafnya Bapak atau warga binaan? Intinya kami ingin mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat. Kami kenalkan kembali warga binaan dengan masyarakat. Jadi kita buat formula warga binaan 3 orang, kemudian nanti ada petugas pengawalnya. Ada petugas pengawalnya. Dan yang tadi buka di alun-alun setiap hari? Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Iya. Apa saja tuh Pak produknya? Produk-produk yang kita hasilkan ya pupuk, kemudian ya ada pot minuman itu juga mungkin? Untuk minuman sementara masih belum. Oh, sementara masih belum, tapi nanti ada ya Pak? Sebenarnya kemarin kami sudah sempat membuat minuman dari lidah buaya. Wow, banyak produknya ya ternyata ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri di Dharma Wanita sendiri apa ada pembinaan juga untuk warga binaan di sini Bu? Ya,
Ini ya Mbak ya, saya sebagai ketua Dharma Wanita, tentunya setiap kali kita tuh ada kegiatan tuh pertemuan setiap bulan ya Mbak. Itu ada arisan, ada pertemuan lah, itu sebagai ajang silaturahmi kami ya. Betul. Saya menghimbau pokoknya setiap bulan itu kepada ibu-ibu untuk aktif dalam mendukung karir suami kita ya kan, mendukung. Jadi kita jangan terus malas-malasan ya Mbak, semua itu kan tergantung sama niat ya, sama niat kita. Jadi saya selalu menghimbau ibu-ibu berperan aktif mendukung suaminya seperti itu. Dan untuk kegiatan warga binaan tentunya kami juga mendukung. Kadang-kadang kami juga memberikan masukan dan ikut memasarkan juga hasil. Ikut memasarkan juga. Ya, ikut aja, pokoknya ikut aja lah. The power of ibu-ibu Iya, ya Pak ya. harus Pemasaran ibu-ibu ini luar biasa loh, Pak. harus. Jadi kami penyemangat. Gitu. Bahkan Jadi, tadi Ibu Lucia tadi cerita produk Iya. pun bisa dijual dari mulut ke mulut, dari bisa, ibu ke ibu iya, ya. bisa. Apapun itu bisa deh. Pokoknya semangat lah. Semangat. Iya, semangat. oke. Nah, tadi kalau udah banyak kegiatan, juga sudah ada produk-produk yang dipasarkan. Dari segala kegiatan itu, Pak, apakah warga binaan tuh boleh memilih nggak sih aktivitas kesukaannya dia? Kami lebih menggali potensi. Jadi pada saat mereka masuk, pertama kali masuk ada Ada ditanya nggak gitu? kita roll, kalau istilah di lapas hutan kita roll. Jadi kita interview yang bersangkutan, mulai dari data dirinya, siapa dia, kemudian apa kerjanya di luar, Sebelumnya ya. kemudian kemampuannya dia apa, hobinya dia apa. Ini kami data di awal. Oh, di data ya? Iya, dari data itu kan nanti bisa kami ini kan kira-kira nih anak Diarahkan bisa kemana? kemana. Oh gitu. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan wajib Iya, yang memang iya. semua harus ikut. Semuanya harus ikut. Tapi tidak harus unggul di situ ya. Harus unggul di situ. Kalau unggul nanti masing-masing bakatnya ya. Makanya ya. mereka punya sendiri-sendiri. Oke. Ada nggak sih Pak warga binaan yang punya prestasi apa gitu, bisa diceritain ke kita apa aja sih prestasi mereka ini? Untuk yang teman-teman di sini yang sempat saya alami, kami aja udah keluar. Keluarga binaan ada kurang lebih 15 orang. Pada saat ada kegiatan pengajian di Batam, Habib Lutfi. Iya, jadi mereka untuk entry ininya awal pembukaannya ini untuk tampil ya 1-2 lagu hadroh lah. Wah, tampil di kesenian ya, kesenian. Wah, itu luar biasa. Jadi pastinya juga ada catatan prestasi-prestasi lain ya Pak ya. Pasti. Kalau ada lomba apa gitu, ada nggak sebenarnya kompetisi atau apa dalam rutan sendiri? Kalau di internal kami adalah kegiatan-kegiatan yang Internal ya? internal, Oke, siap. Bahkan kemarin kan sempat ada lomba untuk tata busana, kemudian Rias, dan termasuk tadi salon yang kita lihat di depan tadi ya. Iya. Itu salonnya laki-laki atau perempuan? Salon laki-laki. Oke, itu ya potong rambut. Wah, jadi nanti diharapkan kalau mereka keluar bisa mungkin Bisa buka siap usaha untuk itu. usaha. Wah, ini hebat sekali warga binaan. Jadi jangan kita terlalu merendahkan, karena belum tentu mereka di luar sana nanti bisa jadi lebih bagus lagi ya Pak ya, bisa berprestasi juga. Oke, nah Bapak sendiri, ini kalau saya ke ruangan ini ya, ini serasa benar-benar kayak podcast. Sebenarnya ini tuh fasilitas untuk apa sih Pak? Sebenarnya ini sebagai salah satu semangat kami, spirit kami, di mana Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah memproklamirkan sebagai Kumham Corporate University. Oh, Kumham Corporate University. Kemampuan kita untuk belajar maupun mengajarkan sesuatu ilmu terutama kepada ya teman-teman kita sesama petugas maupun menyampaikan kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat. Ini kan tentunya perlu sarana. Nah, podcast ini sebagai sarana kami untuk ya sarana pembelajaran, kemudian sarana penyampaian informasi. Oke. Ya terkait semua kegiatan baik. Semua kegiatan yang ada di sini bisa disampaikan di sini. Disampaikan maupun pengetahuan baru terkait dengan ilmu hukum. Tentunya kan ilmu hukum ini kan berkembang terus. Betul. Tidak stuck berjalan
suka lagi belajar. Iya, betul. Terus berkembang mengerti masyarakat. Apalagi masa pandemi ini ya, masa pandemi ini mungkin diperlukan sekali media sosial untuk memberitahu informasi-informasi ya Pak ya. Iya. Berarti ini udah ada YouTube atau media sosial apa aja nih Pak? YouTube, Instagram, Facebook, kami teman-teman aktif di sana juga Aktif. untuk memberikan informasi Tentang kegiatan-kegiatan. Nah, jadi Wong Batam, kalian bisa melihat nih apa saja program-program yang ada di Rutan Kelas 2B Batam ini via YouTube juga ya Pak ya, via YouTube ataupun Instagram di bawah ini nih. Saya tulisin ya, nanti bisa dilihat linknya juga. Ya kan Pak? Iya, siap. Semakin banyak yang berkunjung melihat itu kan jadi tahu nih apa saja produk-produk dan mungkin produknya bisa dipasarkan ya nggak Bu Lucy? Ya, betul sekali. Nah Bapak, kegiatan-kegiatan udah ada, outputnya juga udah diarahkan ya. Itu kalau mereka keluar nanti bisa diharapkan untuk bisa bekerja di modal juga nggak sih Pak? Nah ini. Nah, ini itu. tentunya perlu bantuan dari instansi lain, dari pihak lain yang bisa membantu permodalan mereka. Siapa aja nih Pak yang bisa dilibatkan atau mungkin udah terlibat di dalam pengarahan dan pembinaan ini? Untuk saat ini memang belum ada yang terlibat. Jadi kami tentunya ya tetap mengharapkan bagaimana mereka dari awal masuk, kemudian pada waktu mereka di dalam sampai kemudian mereka segala perubahan bagusnya ya, perubahannya dan dengan segala kemampuan yang ada. Nah ini tentunya perlu kepercayaan dari masyarakat untuk ya ikut membina mereka seperti apa sih mereka harusnya, jangan cuma stigmanya saja yang dikuatkan ya. Nah benar banget nih, jadi ayo kita berkolaborasi bagi para mungkin instansi-instansi yang bisa, investor swasta mungkin juga bisa ya Pak ya, swasta atau mungkin yang pengen bekerja sama di rutan ini mungkin mau mengajari atau mungkin mereka punya produksi apa bisa diajarkan ke sini. Tidak ada salahnya kan Pak ya, memanfaatkan warga binaan hingga akhirnya nanti mereka benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan terakhir kemarin kami sempat ini diberikan pelatihan cara ternak cacing. Untuk apa tuh Pak cara ternak cacing? Kalau cacing ini informasinya kan bisa digunakan untuk kosmetik, kemudian untuk ya kesehatan dan sebagainya, banyak manfaatnya. Wah itu menarik sekali ya Pak ya. Boleh tuh kapan-kapan kita lipat sendiri. Asik, siap. Kalau ibu mungkin mau buka produk kosmetik mungkin ya Bu. Bisa. Tadi salonnya tadi ya, salonnya kita lanjutkan lagi. Boleh. Nah, Bapak kalau di sini tadi warga binanya kurang lebih hampir mencapai 300 ya. Siap. Hampir ya, hampir mencapai 300. Di pembinaan sebelumnya, di rutan-rutan sebelumnya, misalnya menjadi contoh kata di Medan tadi ya, banyakan mana tuh Medan sama sini? Kalau Medan sama sini, insya Allah lebih banyak Medan. Lebih banyak Medan, Iya. sekitar berapa waktu itu? Kalau pada waktu saya di sana, isi penghuninya 3.500. 3.500, dikit ya Pak ya. Kalau di sini ya cuma 290-an ya, 294. Ada bedanya nggak Pak? Membina warga binaan dengan jumlah yang berbeda rate-nya? Tentunya ada banyak perbedaannya. Apa tuh Pak? Kira-kira? Apakah lebih sulit atau gimana ya? Ya tentunya kembali lagi sebagaimana di awal tadi, sosiologi, antropologi juga ikut Karakternya ya. Iya. Tapi kalau di sini gimana Pak? Di sini alhamdulillah ya sesuai dengan budaya juga, budaya Jawa ya kan. Ya lebih banyak mereka menurut lah sama lebih manut lah ya sama bapaknya nih, sama bapak dan ibu ya udah lebih manut. Jadi alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan nanti memang binaan ini sangat-sangat berpengaruh gitu ke masyarakat nantinya gitu. Oke Pak, selain itu pengalaman berharga apa sih Pak selama Bapak bekerja dan berkarir di dunia rutan ini dari dulu ibaratnya sampai sekarang? Apa Pak pengalaman berharga yang mungkin Bapak bisa dapatkan dari sini? Sebenarnya banyak pengalaman yang saya dapatkan ya. Paling terkesan Pak? Paling terkesan yang jelas anak saya SD sampai 4 kali pindah. ini curhatan Bapak ya, anaknya. Gimana Ibu curhat kita mau ya? Banyak nanti mau curhat. Dari situ malah justru anak saya bisa jadi orang yang tahan. Secara emosional. Secara emosional, secara sosialnya juga
dia banyak teman juga. Ini yang Karena Bapak selalu berpindah-pindah, Iya. otomatis anak juga berpindah-pindah Berpindah-pindah. sekolah ya. Oke. Jadi itu curhatan Bapak ya. Tapi selain curhatan Bapak, karena memang anak Bapak nih selain anak kandungnya dan juga anak-anak yang ada di sini juga ya. Semoga anak-anak di sini tadi seperti kata Bapak tadi manut-manut, semoga ya. Tapi kalau yang lain ada ya Pak ya? Ya, Satu ada. namanya manusia. Namanya manusia. Bangsa ini. Oke, pengalamannya luar biasa. Dan apa saja sih yang bisa kita lihat karya-karyanya? Ini dia, kita lihat titik karya-karya dari warga binaan Rutan kelas 2 BPK. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan para warga binaan yang ada di sini. Ternyata seru-seru ya Pak ya. Aduh, ini ternyata bukan kayak merasa di hutan kalau menurut saya, jadi kayak apa ya Bu? Pesantren atau apa ya? Kayak sekolah lagi ya. Misal apa mereka dengan kegiatan dan dengan keterampilan, penambahan skill juga. Nah tadi Pak, saya melihat itu yang buat tanaman, kalau saya emak-emak ya, jadi ngeliatnya itu untuk tanaman anggrek itu ada pot yang dari serabut kelapa. Itu idenya dari siapa Pak? Ya awalnya sih saya iseng-iseng aja ngeliat di YouTube, kemudian ngeliat di sekitar kota Batang, Kabupaten Batang ini banyak orang yang kelapa muda. Oh, jualan kelapa muda yang minum. minuman. Tapi limbahnya nggak dimanfaatkan. Sayang Ini kan gitu. sayang sekali ya. Saya cari gimana sih caranya biar kita bisa olah. Bapak yang nyari, Cari informasi. cari informasi dan juga idenya berarti dari Bapak nih. Ya, kan kita memanfaatkan ATM. Oh, oke. Amati, tiru, modifikasi. Nah, aduh, itu sudah jadi ilmu bisnis ya Pak ya. Dan tadi produksinya itu jadi untuk layak jual juga ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti dimodifikasi lebih canggih lagi bisa kita, siapa tahu kan kita bisa ekspor mungkin. Amin. Jadi ide-idenya dari beliau juga ada nih. Kalau untuk warga binaan perempuan sendiri ada berapa Bu di sini? Warga binaan perempuan ada 9. Ada 9 orang. 9 orang. Alhamdulillah sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak deh kalau bisa. Iya, Ini kalau kegiatannya selain tadi merajut, ada kegiatan apa lagi? saat ini merajut sih mereka. Merajut ya? Merajut. Masih enjoy. Iya, masih enjoy itu. Merajut mungkin nanti kalau ada ide-ide lain mungkin seiring berjalannya waktu. Seiring berjalan. Iya kan, mana tahu ada ide-ide. Siapa tahu tadi ada ATM ya Pak. Itu tadi ATM tadi kan. Ibu, Bapak tadi idenya serabut kelapa, mungkin Ibu nanti ada Oh lagi. iya, Oke, Insya Pak. Allah. Iya, ini tadi kalau saya
lihat tadi di sini kan tanamannya asri, ada banyak tanaman, ada lidah buaya, ada sayur-sayuran juga. Itu yang nanam warga binaan atau petugas, Pak? Warga binaan. Widih, warga binaan Om Batang. Emang dilatih, Pak, untuk menanam-nanam Ya, seperti itu? seperti yang kita bicarakan tadi, interview pada saat mereka masuk, nah ini kan tentunya sangat menentukan. Iya, betul. Di saat kita tahu dia ada keahlian di sana, langsung kita arahkan. Diarahkan. Jadi kebetulan yang suka tanaman ini ada warga binaan yang memang dia Ternak juga ada tadi ya, Pak? ternak juga. Apa saja itu ternaknya, Pak? Kebetulan ada ayam, ada kambing, ada domba, kelinci ada. Widih, dan kebetulan kan di geografisnya Batak ini sendiri juga Iya. subur ya, sesuai ya Dan geografis. kami masih ada ya space, ada lahan yang bisa ditawarkan. Digarap. Iya. Digarap. Kalau misalnya tadi misalnya sayur-sayuran seperti mungkin sayur kangkung atau apa, itu mereka misalnya nanam nih Pak, itu bisa dijual nggak? Atau gimana? Untuk saat ini kami kerjasama dengan pihak ketiga yang kebetulan untuk pemasok bahan makanan di rutan. Nah ini kami komunikasikan dan alhamdulillah mereka mau terima dan mereka juga bayar sama kami hasilnya. Jadi mereka punya penghasilan juga dari sana ya? Penghasilan dari sana. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya diajarin skillnya, mereka juga dapat keuntungan dari sana malahan. Waduh, tapi jangan pada daftar ke sini ya. Warga binaan. Cukup warga binaan yang ada di dalam saja yang nanti setelah keluar harapannya bisa selalu dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, Om Batang, kita ngobrol-ngobrol nih nggak kerasa nih sama Bapak dan Ibu ini udah kayak ini ya, santai kita kayak obrolan keluarga aja ya. Ternyata benar loh, Bapak ini memang benar-benar seperti membina, mungkin seperti keluarga ya Pak ya, sudah ya terasanya. Karena warga binaan ini juga harus kita terima, bukan hanya tadi kata Bapak stigmanya yang dikuatkan, tetapi lebih ke penerimaan masyarakat dan sosialnya. Karena mereka keluar pun perlu penerimaan itu ya Pak ya. Betul. Nah Bapak, untuk harapannya ini kan Star of Batang ya Pak ya. Bagi Bapak, menurut Bapak dan Ibu sendiri, Kota Batang itu memberi arti apa sih Pak? Sebenarnya banyak ininya, banyak artinya, banyak kenangan juga dari ya. Kalau dulu mungkin kita masih penasaran di saat lewat Alas Roban, seperti apa sih Alas Roban itu? Alas Roban kayak apa gitu ya? Pada saat ya berangkat untuk pendidikan ke Jakarta kan pasti lewat. Melewati sini. Pasti melewati sini. Tapi belum terbayang waktu Belum itu dinas di terbayang. sini ya. Kan begitu kita masuk di sini, ternyata kotanya asik juga. Asik. Asik juga. Cuman ya mungkin kita perlu untuk meningkatkan gairah perekonomian dari masyarakat. Betul sekali. Kemudian ya sebenarnya banyak potensi yang bisa kita kembangkan di Batam ini. Kalau Ibu sendiri gimana Ibu? Kota Batang ini? Sama seperti Bapak, enak di sini. Saya pertama kali masuk Batam ini, yang pertama saya ini asri. Asri ya. Sejuk. Kayaknya nyaman tinggal di Batam. Terus di Batam juga punya gunung. Oh iya punya itu, aduh laut, wisata banyak. Wisata Kita banyak. naik ke atas, wow banyak sekali ya. Tempat nongkrong-nongkrong itu terutama. Tadi Ibu sempat cerita juga, katanya ke sini juga banyak tamu ya Pak ya ke sini dan mau apa bisa wisata ke gunung, bisa wisata batik. Iya, gitu. batik ke Pekalongan kalau ke atas ke Dieng atau ke itu. Wah, luar Banyak biasa juga. ya. Harapan ke depan apa nih Bapak dan Ibu? Kalau saya sendiri, kalau untuk Kota Batam, untuk Kabupaten Batam, ya tentunya mengharapkan pemerintah daerah maupun masyarakat yang berkompeten, ya tempat-tempat wisata yang perlu kita bangun, ya mari kita sama-sama bangun. Ya macam kemarin kami sempat ke Arca Ganesha dari ya teman-teman di Rutan Batang ini ke sana. Ya kita kan pengen explore tempat-tempat wisata di Batang ini, biar masyarakat yang luar daerah juga tahu potensi-potensi yang ada di Kota Batang ini. Jadi harapan kami tentunya kalau itu dikelola dengan baik, kemudian dirawat, insya Allah pasti akan banyak wisatawan yang datang ke Kota Batang. Amin. Dan tadi itu mungkin harapan Ibu juga secara pribadi apa nih? Secara pribadi? Nah. Kayaknya sama juga. Sama lah, sudah pokoknya diwakili. Indo ya Bu ya. Iya, diwakili Ya, langsung. mungkin sudah satu paket jawabannya. Kan seru banget saya wawancara sama Bu Lucy itu. Dari tadi tuh ramai ketawa terus kayak gitu. Udah kayak keluarga katanya.
Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak. Ini sangat menginspirasi sekali. Semoga Wong Batang yang lewat sini udah nggak takut lagi ya. Tapi bukan takut, jangan masuk ke sini juga ya. Cukup tadi kita mempelajari apa saja yang kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dan satu saya kutip mungkin harapan Bapak yang untuk rutan sendiri itu tadi apa ya? Ada kerjasama dari pihak luar, baik pemerintah, swasta juga boleh untuk memanfaatkan, memanfaatkan keluarga binaan ini yang insya Allah bisa dipercaya ya Pak ya, insya Allah bisa dipercaya amanah juga karena di sini juga secara spiritualnya juga sudah diasah lagi. Nah pemirsa, kita sudah di ujung perjumpaan kita Wong Batang. Terima kasih Pak Rendra atas waktunya yang sangat berharga ini. Saya culik sebentar gitu ya. Mudah-mudahan nanti selamat beraktivitas kembali. Semoga rutan di sini aman. Amin. Terhindar juga dari pandemi. Amin. Dan kemarin alhamdulillah sudah di swab hasilnya negatif. wih, patut dicontoh. Ibu terima kasih Sama-sama. dan juga semoga keluarga betah terus di sini ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Wong Batang, tidak terasa sudah sekian lama kita ngobrol tentang kegiatan-kegiatan di rutan kelas 2B Batang ini. Ternyata menarik sekali dan ada banyak potensi-potensi luar biasa. Juga bukan tidak mungkin orang-orang yang belajar dari kesalahannya kemudian diperbaiki dan terus diasah dari segi mental, dari segi skillnya juga, dan berharap beliau nanti para warga binaan ini keluar dan kembali ke masyarakat bisa diterima dan juga bisa bermanfaat baik itu untuk dia sendiri dan juga untuk keluarganya tentunya. Amin. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup acara ini, ada nggak sih Pak moto dari rutan ini, dari rutan Batang? Moto dari rutan Batang tentunya kami bermoto bersih, aman, tertib, anggun. Bersih dan aman itu sudah terbukti tadi ya. Di swab semua negatif, alhamdulillah. Bersih, tertib, aman, anggun. Bersih, tertib, aman dan anggun sesuai dengan citra dan pemandangan yang ada di sini. Anggun sekali karena cantik sekali dengan taman-tamannya. Sukses selalu untuk rutan kelas 2B Batang. Terima kasih Ibu sekali lagi. Terima kasih Pak Rendra. Dan terima kasih juga kepada para sponsor kita. Ada Nobi Hijab Batang, MUA dari Alia K Makeup Studio, dan juga dari RN Hijab, Ika Trans, Alia Collection, dan Jos Cafe. Nah, tadi setelah para sponsor kita, ini ada sponsor yang menarik dari Jos Cafe akan memberikan kepada Bapak dan Ibu di voucher makan gratis. Wah, Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Bapak mohon diterima. Bapak dan Ibu nanti bisa ngedate di sana. Terima kasih. Jos Cafe. Terima kasih. Nah, buat teman-teman nanti Wong Batang yang mau dapat voucher gratis seperti Bapak dan Ibu ini, bisa juga nanti kalian like saja dan subscribe saja di YouTube atau juga di Instagram kita. Nanti peserta lagi, netizen yang beruntung nanti akan mendapatkan voucher gratis dari kita. Oke? Dan juga kami masih terima untuk sponsor-sponsor yang ingin bergabung dengan kita. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Wong Batang yang selalu bersinar. Siapakah tokoh-tokoh selanjutnya? Tunggu selalu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Di episode selanjutnya kita akan menantikan bintang yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa ya, tetap kunjungi di channel kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Wong Batang.